Halo guys, welcome to my YouTube channel. Di video aku kali ini aku bakal sharing pengalaman yang aku dapatkan selama PKL di PT Inti Persero. Dan kemarin juga aku udah sharing cara supaya lolos di PT Inti Persero. Sekarang aku sharingnya pengalaman yang aku dapatkan selama magang di PT Inti Persero. Gimana caranya? Kita intro dulu ya. Bantu aku untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video baru. Dari beberapa catatan karena aku takut kelupaan yang akan aku sampaikan apa saja, dan aku udah punya buku kegiatan magang juga, ini aku dapetin dari kampus. Nah, aku bakal sharing sama temen-temen apa yang aku dapatkan selama magang di PT Inti Persero. Nah, setelah aku sampai di Bandung waktu itu, yang pertama kali aku lakukan di hari pertama PKL itu, minggu pertama itu, kita tuh melakukan registrasi data mahasiswa PKL ke pihak HRD. Nah, kita nemuin tuh pihak HRD untuk dikasih tahu pembimbing lapangannya siapa, terus dikasih juga name tag sama kokardinya juga, dan penempatan divisinya di bagian apa. Terus di minggu pertama ini aku juga melakukan pengenalan tema PKL yang diberikan langsung oleh Bapak Inyoman Sudiana waktu itu. Terus pengenalan organisasi perusahaan PT Inti, serta kami minggu pertama itu pengenalan produk-produk yang diproduksi oleh PT Inti. Nah guys, di minggu kedua itu kami melakukan mengelilingi gedung produksi PT Inti dari lantai 1 sampai dengan lantai 3, itu dikelilingi semua gedung produksinya, dan pembimbing kami menjelaskan juga ini produksinya yang ini, gini, pemasarannya begini gitu. Terus kami juga harus kenal dengan produk-produk PT Inti, harus tahu produk-produk PT Inti tersebut yang diproduksi oleh PT Inti. Contohnya, kami harus tahu mengenai meteran gas prabayar, terus smart level crossing, dan lain-lain tuh harus dimengerti. Oke, kita lanjut. Nah guys, di minggu ketiga itu kita beralih pembimbing lapangan ya, tetapi tetap Pak Inyoman juga sebagai pembimbing PKL. Kita diserahkan ke divisi IT dan pengembangan produk, di mana di situ ada Bapak Parwito dan Bapak Muslim waktu itu. Nah, kami waktu itu project yang sedang berjalan itu ada Smart Education, yang mana diperuntukkan untuk mahasiswa ITB. Nah, PT Inti ini juga ada saling kerjasamanya sama mahasiswa ITB untuk mengembangkan Smart Edu ini. Nah, untuk tuh kalian pasti nanya Smart Edu itu apa sih gitu kan. Kalau Smart Edu itu kayak sistem pendidikan yang lincah, adaptif, dan efisien. Ini kayak handphone. Nah, di handphone itu udah disiapin kuis, udah disiapin latihan-latihan. Terus kitanya kuis, latihan, atau ujiannya melalui handphone tersebut aja. Melalui handphone, yang mana nantinya jika baterainya habis itu ada docking chargernya di sana. Itu kami melakukan pengujian Smart Edu tersebut, terus bantuin untuk packing Smart Edunya. Terus setelah di packing diuji lagi gitu, tegangannya berapa, arusnya berapa, nah itu diuji lagi. Oke, kita lanjut. Minggu keempat dan 5 itu kami baru mempelajari materi baru mengenai SLC, apa itu Smart Level Crossing. Nah, itu digunakan di palang pintu kereta api nantinya. Nah, kami juga belajar pemahaman program yang baru waktu itu, dan programnya lumayan sulit. Terus belajar upload program level crossing tersebut ke modulnya, juga coding ulang Smart Level Crossing, yang mana ada pengkodingannya tuh tidak sesuai. Nah, belajar tuh dengan Pak Parwito, dan waktu itu juga ada Bapak itu aku lupa namanya. Bapak itu juga Bapak Yosi waktu itu juga bantuin kami buat program. Nah, nanya-nanya sama dia, gimana nih ini. Kalau kita PKL itu, kalau kita nggak tahu itu tanyain aja. Yang penting aktif dan mau bekerja keras dan berpikir. Oke? Di minggu ke-7 kami itu dapat project baru lagi dari Pak Parwito, dan di situ juga ada Bapak Iqbal waktu itu.
Nah, di sana kami disuruh bikin nih tool troubleshooting meteran gas prabayar supaya yang maintenance gas prabayar ini nggak ribet bolak-balik ke Palembang waktu itu untuk memperbaiki meteran gas prabayar. Nah, mungkin ada yang belum tahu, meteran gas prabayar itu kayak gas yang mengalir dipakai sebagai pengukur volume dan besar biaya pemakaian. Gas meter ini menggunakan sistem prepaid yang mana penggunaan gas baru dilakukan setelah pembayaran, sama dengan halnya token listrik. Nah, terus kita juga belajar bikin layoutnya waktu itu di KiCad. Nah, kalau di kampus kan belajar bikin layoutnya tuh di Eagle ya. Kalau ini di KiCad karena memanfaatkan PCB-nya tuh 2 layer gitu guys. Terus belajar program juga. Minggu ke-7 itu kami udah siap-siap buat menyelesaikan laporan PKL, terus minta tanda tangan, stempel, bolak-balik cari pembimbing lapangan, cari Pak Nyoman, cari Pak Parwito gitu kan. Terus jika ada laporan kami yang direvisi disuruh ulang lagi biar bagus dan rapi gitu. Terus menunggu hasil nilai magang. Nah, pembimbing juga ngasih nilai magang waktu itu. Terus ada yang diisi oleh Bapak Parwito waktu itu ya. Nah, pokoknya kalian magangnya itu ada kuesioner gitu ya. Ya ampun, susah banget nyebut. Nah, kuesioner survei kualitas kompetensi mahasiswa jurusan teknik elektro. Nah, kayak survei kerja kita tuh gimana di PT Inti tersebut. Itu ada surveinya yang diisi sama Bapak Parwito tersebut waktu itu. Terus ada kuesioner penelusuran untuk alumni. Nah, karena di PT Inti ini nggak ada alumni dari Politeknik, jadi alumni kami itu adanya di PT LEN waktu itu. Dan kami minta kuesionernya di PT LEN. Tapi sebaiknya kalian itu kalau PKL nih ya, usahakan ada alumninya di sana biar tahu kinerja yang ingin dikembangkan kampus nantinya gimana lagi. Oke? Guys, bantu aku like, comment, and subscribe dan share video aku ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian gak ketinggalan informasi mengenai PT Inti, khususnya yang ingin magang di PT Inti. Nah, kalau aku tuh berasal dari jurusan teknik elektro ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sebanyak-banyaknya bagi yang setia nonton. Dan jangan lupa sekali lagi subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih.